Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Id yang insyaallah semoga kita semua pada pagi hari ini senantiasa dalam naungan rahmat, perlindungan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dilanjutkan dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Id yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gema takbir, tahmid, tahlil berkumandang di seluruh semesta alam, seraya bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam inilah Allah subhanahu wa ta'ala masih mempersatukan kita dalam majelis yang sama di Masjid Al-Manar yang kita cintai. Maka rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang Dia berikan kepada kita hendaknya tercermin dalam 5 poin yang ingin kami sampaikan dalam khutbah singkat pada pagi hari ini. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita sebagai hamba Allah terus menerus
beribadah dan senantiasa memurnikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang Allah inginkan kepada kita dalam setiap ibadah kita adalah mukhlishina lahuddin, benar-benar ikhlas, tidak ada embel-embel kecuali mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu adik-adikku sayang semua jamaah rahimakumullah mau datang ke Masjid Al-Manar pagi-pagi ini? Kecuali karena panggilan iman dan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, qul inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, seluruh kehidupan dalam kehidupanku, apapun yang aku lakukan dalam hidupku, wa mamati, bahkan kematianku, lillah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah pandemi yang masih belum tahu kita sampai kapan dia akan datang dan kapan dia akan turun serta kapan dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mari poin yang pertama, kita murnikan ketaatan kita kepada Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sujud dan tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak bisa tunduk kita menghadapi sebuah makhluk Allah, yang makhluk Allah semuanya yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, makhluk Allah semuanya bertasbih memuji Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Menghadapi sebuah makhluknya yang sangat kecil saja kita tak mampu apa-apa, apa yang mau disombongkan oleh seorang yang bernama manusia? Kecuali mari semakin kita taat kepada Allah, semakin tunduk kepada Allah, dan semakin memurnikan ibadah semata-mata lillahi rabbil alamin. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika menyampaikan tentang karakter orang-orang beriman di dalam Al-Quran, karakter yang paling khas dan selalu Allah tonjolkan adalah karakter optimisme. Bukan menjadi karakter orang-orang yang beriman kepada Allah jika dalam hatinya ada pesimisme. Orang beriman yakin kepada Allah, orang beriman menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Orang beriman menyandarkan kekuatannya hanya kepada Allah. Karena mereka tahu bahwa Allah yang maha sempurna, maka lahir dalam hatinya, lahir dalam perbuatannya sikap optimisme. Dan sikap ini perlu kita terus jaga untuk kita bisa keluar dari pandemi ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Pasti Allah akan uji yang namanya manusia. Bisyai', dengan sesuatu yang sedikit. Dari apa? Minal khauf, rasa takut. Wal ju', tidak bisa makan, kesulitan ekonomi. Berapa banyak hari ini orang-orang yang betul-betul kesulitan secara ekonomi. Dan momentum Idul Adha adalah momentum bagi kita untuk saling peduli dengan saudara-saudara kita. Karena Allah katakan, pasti kalian diuji dengan ju', kesulitan ekonomi. Tapi kata Allah, bisyai', sedikit sekali. Ujiannya tak banyak, ujiannya amat sangat sedikit. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Bahkan ada di antara kita yang kehilangan harta benda
sedikit dari jamaah kaum muslimin dan bangsa Indonesia kehilangan keluarganya akibat pandemi ini. Bahkan mungkin ada di antara jamaah kita yang sedang berjuang untuk sembuh dari COVID-19. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayat ini menggambarkan bentuk-bentuk ujian yang Allah akan pasti berikan sebagai tanda kepada setiap hamba Allah mana di antara mereka yang benar-benar beriman. Tapi kata para ulama, ayat ini menarik. Di awal Allah sebutkan karakter-karakter ujian, tapi di ujung ayat Allah sampaikan wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira bagi siapa? Bagi orang-orang yang sabar. Ini ayat kata para ulama tafsir, ayat yang sangat luar biasa. Di awal Allah sebutkan ibtila, banyak sekali level-level ujian, tapi di akhir Allah sampaikan tentang sebuah sifat optimisme. Sampaikan kabar gembira bahwa musibah ini tidak akan lama dan musibah ini pasti akan ada ujungnya, dan penyakit ini pasti ada obatnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, wabasyiris sabirin ini harus ada di tengah-tengah kita sebagai kaum muslimin. Satu, saling mendoakan satu sama lain. Semoga jamaah semua Allah jaga dimanapun berada, amin. Dari segala musibah, dari segala mara bahaya, dari COVID-19 yang bisa saja mengenai kita, keluarga kita. Mungkin ada di antara jamaah yang mengatakan, COVID-19 ini konspirasi. Mohon maaf lahir batin jamaah yang dimuliakan Allah, saya dinyatakan sembuh dari COVID-19 22 Juli 2020 yang lalu. Jadi kalau ada di antara kaum muslimin yang mengatakan bahwa COVID-19 itu adalah hoax, adalah lebay, adalah konspirasi, dia tidak kembalikan kepada iman bahwa setiap apapun ujian atas kehendak Allah, setiap musibah datang dari izin Allah, maka jangan-jangan cahaya iman meredup dalam hati kita dalam melihat segala macam peristiwa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama saling mendoakan. Yang kedua, ayo sebarkan informasi di tengah masyarakat, informasi yang membangun semangat optimisme. Jangan disebar berita-berita hoax, jangan disebar berita-berita yang tidak tahu ujungnya. Pada akhirnya umat ini akan kebingungan, pada akhirnya umat ini akan kehilangan arah, dan pada akhirnya umat ini tidak akan benar dalam sikap dan menyikapi keadaan yang kita sama-sama hadapi. Dan yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabasyiris sabirin, semangat optimisme ini harus dibangun secara bersama-sama. Sabirin, orang-orang yang sabar. Tidak bisa kita sabar sendirian. Tidak bisa kita menghadapi ini sendirian. Harus kerjasama semua elemen masyarakat, dari pemerintah, aparat penegak hukum, para ulama, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tetangga kita yang sakit, wabasyiris sabirin, maka kita support, kita bantu, kita hibur, kita bantu konsumsinya, ekonominya, supaya kita semua sama-sama bangkit. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling membantu dalam kebaikan dan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Amalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut. Dalam hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimun ala syurutihim. Orang-orang Islam tegak berkomitmen di atas apa yang mereka sepakati bersama. Pagi ini sholat Id,
atau Idul Adha yang dilaksanakan secara protokol kesehatan. Dan ini merupakan sholat Idul Adha yang kita lakukan di tengah pandemi. Dulu ketika kita sebelum pandemi, di antara jamaah ada yang menggunakan masker, di antara jamaah mungkin ada cuci tangan, di antara jamaah mungkin ada yang bawa sejadah. Pahalanya mungkin tak banyak, pahalanya mungkin tak besar. Kenapa? Karena situasi kemarin atau tahun lalu biasa dan belum ada wabah seperti hari ini. Tapi kata Nabi SAW, orang Muslim itu komitmen dengan apa yang mereka sepakati bersama. Kenapa jaga jarak seperti ini? Kenapa pakai masker? Kenapa cuci tangan? Sebelum masuk daerah masjid di termogan diperiksa suhu. Ini salah satu bentuk upaya saling menjaga satu sama lain. Dan jangan dikira apa yang kita lakukan pagi ini bukan bagian sunnah. Justru ini bagian sunnah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam hadir dalam keadaan pandemi dan Islam hadir dalam keadaan tidak pandemi. Inilah luar biasanya Islam. Makanya kita pakai masker, jaga jarak, tidak berjabatan tangan, kemudian dicek suhunya. Bagi yang tidak dalam keadaan sehat yang di rumah, ini menjadi bagian kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bayangkan, selama bapak ibu adik-adik jamaah pakai masker, selama itu pahala sunnah kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, dari mana taunya pakai masker sunnah Nabi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la darar wa la dirar. Jangan sampai kalian tertular penyakit, atau jangan sampai kalian menularkan penyakit. Ini menjadi salah satu bagian ikhtiar kepada Allah. Kalau sudah kita sempurnakan ikhtiar, kita bungkus dengan doa terbaik kepada Allah, itulah yang hadir sifat tawakal. Jangan sampai kita mengatakan, saya nggak takut corona. Loh, bukan masalah nggak takut corona. Selama kita masih punya badan, selama kita masih punya akal, selama kita masih punya iman, kewajiban ikhtiar doa tawakal tidak lepas dari seorang hamba Allah, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Poin yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di bulan Zulhijjah ini Allah kumpulkan dua ibadah yang sangat agung. Ibadah pertama adalah ibadah haji. Tidak ada bulan-bulan yang lain yang Allah berikan di dalamnya dua ibadah yang mulia kecuali di bulan Zulhijjah. Ibadah pertama ibadah haji. Kita tahu dalam televisi atau media sosial, di Masjidil Haram atau di Tanah Suci, jamaah haji kurang lebih 1.000 orang dari 160 negara. Mungkin di antara jamaah Masjid Al-Manar yang mendengarkan khutbah ini ada bapak ibu atau para jamaah yang tahun ini seyogyanya akan berangkat. Tapi dengan izin Allah dan takdir dari Allah, qadar Allah, kita semua beriman akan qadar dan qadar Allah. Tahun ini belum Allah Subhanahu Wa Taala izinkan berangkat. Maka bagi jamaah bapak ibu sekalian yang sudah berikhtiar, menabung, bahkan bermanasik, bahkan siap berangkat, begitu tahu bahwa tahun ini ada pandemi dan tidak jadi berangkat, dengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pertama, Syarah An-Nawawi, hadis Arba'in Syarah An-Nawawi. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu muaranya pada niat, sumbernya pada niat. Bagi yang belum berangkat dan sudah sempurna ikhtiarnya,
Semoga sudah Allah tetapkan pahala yang sempurna untuk jamaah sekalian. Dan bagi jamaah yang belum atau mungkin dalam proses ikhtiar untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, semoga kita semua jamaah Masjid Al-Manar bisa segera dipanggil oleh Allah untuk menuju Baitullah menunaikan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Poin yang kelima, hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai akhir dari khutbah kita yang singkat ini, di antara ibadah yang mulia dan menjadi sebab mulianya bulan Zulhijjah, ibadah agung yang kedua adalah ibadah kurban. Kita bicara kurban tidak jauh dan pasti akan membaca sirah dan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Inilah yang selalu kita baca jamaah dalam setiap sholat. Ketika tangan kita menunjuk dalam tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh dua-duanya, silakan. Mau pakai sayyidina boleh, enggak pakai boleh. Yang enggak boleh, yang tidak salat, yang enggak boleh, enggak mengajak orang salat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Di dalam tasyahud kita ada 4 hal yang diajarkan. 1. Nabi Muhammad SAW. 2. Keluarga Nabi Muhammad SAW. 3. Nabi Ibrahim alaihissalam. 4. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang hadir dalam majelis ini di Masjid Al-Manar adalah keluarga kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin menjadi keluarga ahli surga, kata para ulama, belajar dan teladani 2 tipikal keluarga ahli surga yang setiap sholat kita baca. Siapa? Keluarga Nabi Muhammad SAW dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada iblis, setan paling sibuk pada hari-harinya kecuali hari di mana Nabi Ismail alaihissalam akan disembelih oleh ayahnya tercinta Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia goda istrinya, dia goda Ismail, dia goda Ibrahim. Setan dalam hidup kita pasti menggoda, Pak. Kita bicara keluarga, setan menggoda istri dulu. Makanya berapa banyak terjadi kasus-kasus kriminal, 24%, ini kata survei, 24% kasus kriminal tanda kutip korupsi ada motivasi dari istri. Istri gagal, dia goda dari anak-anak. Anak-anak menjadi pecandu narkoba, anak-anak menjadi seks bebas, anak-anak menjadi amoral, anak-anak menjadi jauh dari Allah, bahkan anak-anak menjauhkan orang tua dari Allah. Dan puncaknya dia menggoda kepala rumah tangga, dia menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa keteladanan dari karakter keluarga ini? Mereka semua melakukan lontaran. Nabi Ismail melontar setan, Hajar melontar setan, Ibrahim melontar setan. Dan hari ini yang mereka lakukan, kita pun melakukannya dalam ritual ibadah haji, yaitu lontar jumroh. Apa maknanya? Pertempuran hak dan batil, ketaatan dan kemaksiatan tidak akan pernah selesai sampai hari kiamat. Dan benteng pertahanan itu adalah yang pertama harus kita kokohkan berdasarkan apa yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Benteng itu bernama keluarga. Jadilah keluarga kaum muslimin yang taat kepada Allah. Jadilah ayah yang mampu tauhidnya lurus kepada Allah. Jadilah ayah yang mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Maka ketika Ibrahim memerintahkan, menyampaikan mimpinya kepada putranya, putranya mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Ayahku sayang, kerjakan sekarang perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau dapati aku sebagai orang yang sabar. Anak yang mampu menjadi teladan, maka sang anak akan mampu meneladani kebaikan ayahnya.
Dan suami yang jujur, suami yang tauhid kepada Allah akan diikuti ketauhidannya oleh istrinya. Maka jadilah rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, di khutbah yang kedua, akhir khutbah Idul Adha pada pagi hari ini, saya mengajak kepada semua jamaah mari berbekal sebelum ajal menjemput. Laula akhartani ila ajalin qarib. Perkataan keinginan seorang yang sedang dicabut nyawa, bahkan mereka yang telah dicabut nyawa. Laula akhartani, ya Allah, tunda sesaat. Orang yang mau meninggal minta ditunda. Orang yang sudah dicabut nyawa minta ditunda. Nyawa di tenggorokan, digargir malam, digargir gargara, berbolak-balik nafas di tenggorokan. Mereka minta ditunda sesaat, nggak lama-lama, sesaat. Untuk apa? Untuk salat? Lah, kelamaan. Butuh wudhu dulu, pakai tutup aurat dulu, menghadap kiblat, usolli dulu. Lama, bang meninggal, nggak keburu waktu. Mau ngapain? Haji jauh Mekah, waktunya ditentukan Allah. Mau jihad, belum ada panggilan jihad. Mau apa? Orang yang sedang dalam sakaratul maut. Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Allah bocorkan, ya Allah, tunda sesaat, saya mau sedekah dan saya mau jadi orang soleh. Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, kenapa orang yang mau mati minta sedekah? Karena sedekah itu gampang. Tidak perlu tayamum, tidak perlu berwudu, tidak perlu ke Mekah. Dimanapun, kapanpun bisa. Dia tak mampu berjalan, dia bisa minta anak dan istrinya menginfakkan uang terakhir yang ada di sakunya. Yang kedua, karena orang yang meninggal tahu bahwa sedekah itu meredam murka Allah dan menjadi lampu yang paling terang di alam kubur, serta pahala yang besar di sisi Allah mengalir sampai hari kiamat. Dan tahukah jamaah rahimakumullah, sedekah terbaik adalah harta yang kita wakafkan di jalan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus mengalirkan pahala sampai hari kiamat. Idza matal insan, kalau seorang hamba Allah meninggal, in qata'a amalu, semua amalnya putus. Illa min salah, kecuali 3 perkara. Yang pertama disebutkan shadaqatun jariyah. Sedekah, apa yang kita keluarkan di jalan Allah, jariyah, mengalir pahalanya dunia sampai hari kiamat. Insyaallah di depan kita ada spanduk. Dan tadi ketua yayasan sudah menyampaikan, di hari Maulid Nabi Muhammad SAW akan diletakkan batu pertama. Kita nggak bawa mobil, Pak. Kita nggak bawa rumah. Rumah dan mobil kita bisa bawa. Kalau rumah dan mobil itu kita infakkan di jalan Allah. Ditinggal di rumah, ditinggal saat mati, bisa menjadi sengketa. Maka harta titipkan kepada Allah lewat pintu-pintu kebaikan yang banyak di hadapan kita. Maka semoga hadirin yang dimuliakan Allah, bagi seluruh jamaah yang sudah berpartisipasi untuk terus bersama-sama membangun
istana-istana kita di surga, bertetangga kembali di surga. Semoga harta yang telah dikeluarkan untuk wakaf pembangunan Masjid Al-Manar ke depan, Allah lipat gandakan kebaikan dan pahalanya untuk jamaah semua. Bagi yang sakit kemudian sudah berwakaf, semoga Allah angkat sakitnya. Bagi yang ada hutang kemudian dia berwakaf, dia sedekah, semoga Allah buka pintu-pintu rezekinya. Bagi yang berwakaf, semoga keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan seluruh jamaah lingkungan Masjid Al-Manar menjadi lingkungan dan jamaah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari jamaah kita akhiri dengan doa kepada Allah. Doa di hari Idul Adha, doa mustajab, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dalam keadaan menghadap kiblat, dalam keadaan berbahagia. Kita angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon rahmat dan ampunannya untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syu'ulana kullaha wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah bi qawli akhirih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamatkan kaum muslimin dimanapun berada ya Allah. Selamatkan kami semua keluarga kaum muslimin dimanapun berada ya Allah. Jaga kami dari segala sesuatu yang bisa menghancurkan kami, merusak kami, menghancurkan keluarga kami ya Allah. Selamatkan Indonesia dari wabah corona ini ya Allah. Angkat segala kesulitan yang kami rasakan ya Allah, dan gantikan segala yang hilang dengan apa yang lebih baik dari sisimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin wa fi Suria wa fi Gaza wa fi Urdun wa fi Morocco wa fi Rohingya Myanmar wa fi Somalia wa fi kulli makan fi kulli zaman ya aziz ya jabbar ya qahhar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.